Guys, gue dikasih tugas dari sekolah. Itu disuruh cari materi tentang masa demokrasi Orde Baru. Kalian tahu gak sih itu maksudnya apa? Gue tahu. Orde Baru itu adalah satu periode dalam sejarah Indonesia yang berawal dengan naiknya Soeharto sebagai presiden pada tahun 1966 sampai lengsernya pada 1998. Oh gitu. Orde Baru itu ditandai dengan apa aja sih? Orde Baru itu ditandai dengan Tritura, yakni pembubaran PKI, perubahan Bikora, dan penurunan harga. Oh, terus siapa sih yang memimpin masa Orde Baru ini? Kalau pemimpinnya itu yang pertama ada Soeharto. Dia adalah pemimpin militer Jepang Belanda sebelum menjadi presiden. Terus yang kedua ada B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie itu adalah orang yang membentuk 3 UU demokratis. Terus yang ketiga ada Abdul Nasution. Abdul Nasution itu orang yang selamat dari gerakan G30 PKI. Dan yang terakhir itu ada Amir Mahmud. Dia orang yang sebagai saksi mata pembentukan surat semat. Apa aja sih proses kehidupan masyarakat? Sebenarnya banyak, ada beberapa bidang. Gue taunya 3 bidang: politik, ekonomi, sosial. Tapi gue belum paham penjelasannya. Sini gue jelasin. Dari beberapa yang pernah gue baca sih, kalau di bidang politik itu dia yang pertama ada pelaksanaan pemilu di tahun 1971. Dan yang kedua ada di fungsi ABRI. Nah, kalau misalnya di bidang ekonomi itu ada program keluarga berencana guys. Terus yang kedua ada transmigrasi. Dan yang terakhir di bidang ekonomi, dia ada revolusi hijau sama rencana pembangunan 5 tahun atau bisa disingkat dengan Repelita gitu teman-teman. Nah, kira-kira ada nggak sih kemunduran dari masa Orde Baru ini? Kalau kemunduran itu ada. Yang pertama itu dari sentralis kekuasaan di tangan Soeharto. Dan yang kedua itu pemilu yang tidak demokratis. Dan yang ketiga itu pembatasan kebebasan berpendapat dari pers. Udah sih 3 itu doang sebagai kemundurannya. Dan terus jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari masa Orde Baru ini? Jadi kelebihannya yang pertama itu ada meningkatkan GDP per kapita Indonesia pada tahun 1968. GDP per kapita Indonesia itu sekitar $70 dan kemudian berhasil mencapai lebih dari $1.000 pada tahun 1996. Yang kedua itu ada program keluarga berencana. Program keluarga berencana ini sudah ada dalam masa Orde Lama tapi belum terlaksanakan dengan baik. Namun di era Orde Baru ini bisa terlaksanakan dengan baik. Nah, kalau kekurangannya yang pertama kebebasan pers sangat terbatas, yaitu diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibedel. Terus yang kedua, pembangunan Indonesia tidak merata, menimbulkan kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disuruh ke pusat. Nah, itu kekurangan sih. Oke, makasih ya guys. Kasih. Iya. Ayo, dadah.